Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kuliah pada pertemuan yang keempat ini, yaitu mata kuliah teknik eksplorasi. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas, yaitu adalah tentang kriteria geologi untuk pencarian biji, atau yang biasa disebut sebagai petunjuk ke arah mineralisasi. Nah, petunjuk ke arah mineralisasi ini biasanya kita memakai kriteria geologi ya sebagai petunjuk ke arah mineral atau biji yang akan kita cari. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang pendahuluan, kemudian ada beberapa hal dari kerja geologi untuk kita melakukan suatu prospek biji yang meliputi ada kriteria stratigrafi, kemudian ada kriteria litologi, kemudian ada kriteria struktur, kemudian ada kriteria magmatogenetik, ada kriteria metamorfogenetik, kriteria geomorfologi, kriteria paleogeografis, kemudian ada kriteria paleoklimatik, iklim, kemudian ada kriteria sejarah. Kemudian kita simpulkan dan apa referensinya yang kita pelajari pada pertemuan yang keempat ini. Kita mulai sekarang adalah pendahuluan. Nah, di dalam kegiatan eksplorasi ya, atau pencarian atau disebut sebagai prospeksi, ini adalah merupakan tahap pertama dari analisis geologi. Jadi analisis geologi tadi terkait geologi itu apa saja, ya kita lakukan kegiatan prospeksi, ya kita ke daerah prospek dalam rangka menemukan kriteria geologi, kemudian kita lakukan analisis. Nah, dari pertemuan ini, kita melakukan suatu kegiatan prospeksi. Ini adalah tahapan pertama, ya, tahapan pertama. Nah, ada pun beberapa kegiatan fisik atau pencarian berupa fisik, ya, yaitu kita mencari secara fisik, bisa berupa mineral, ya. Berupa mineral, ya, kan kita mencari mineral daripada suatu komoditas tambang yang akan kita cari mineralnya. Kemudian bisa juga kita menemukan nanti dalam prospeksi itu adalah menemukan fosilnya. Ya, fosil dari daerah prospek. Bisa juga kita akan mencari berupa fisik, yaitu adalah logam mulia atau spesimen daripada mineral. Nah, inilah pencarian fisik. Jadi berupa apa yang kita cari? Bisa berupa mineral, bisa berupa fosil, bisa berupa logam mulia atau spesimen mineral. Oke, kita lanjut. Nah, pencarian itu adalah merupakan bentuk eksplorasi
daripada mineral skala kecil. Jadi kita akan mencari tadi apakah berupa mineral, apakah berupa fosil, apakah bisa berupa logam mulia, terus daripada mineral. Itu dalam mencari yang skala kecil dulu, skala kecil. Maksudnya kita tidak mencari bentuk yang luas besar dan sebagainya. Ini kita mencari skala kecil, bisa berupa pelut, sebenarnya potongan-potongan daripada mineral atau biji itu dalam bentuk skala kecil. Nah, proses pencariannya itu biasanya terorganisir. Jadi kita membentuk suatu tim pencari, ya, tim prospek. Biasanya yang melakukan adalah suatu perusahaan atau dari sumber daya mineral. Itu. Jadi membentuk suatu tim organisasi, tim prospek. Ya. Nah, biasanya ini bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun oleh sumber daya mineral. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka kita menemukan cadangan, ya, itu sumber daya yang layak secara komersial. Nah, nantinya sampai kita menentukan, ya, setelah kita menemukan ya mineral yang akan kita cari, dan pada akhirnya dalam rangka kita untuk mencari cadangan atau sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis atau layak untuk ditambang dan bisa untuk dijual, komersialkan. Nah, itu adalah pencariannya. Nah, pencarian pekerjaan fisik, ya apa? Ya, pekerjaan fisik yang kita bisa lakukan, yaitu bisa berupa pendulangan. Nah, ini lihat, ya, orang explorer sedang melakukan proses pencarian dengan fisik, ya, berupa fisik, yaitu adalah dengan cara melakukan pendulangan, ya, panning. Ya, panning, ya. Dengan panning ini kita mencari, ya, fisik daripada baik itu mineral, fosil ataupun logam. Kita melakukan pendulangan. Kemudian bisa juga pekerjaan fisik lainnya, yaitu kita mencari singkapan. Jadi kita menyelidiki dari singkapan. Jadi kita pada saat prospecting, ya, kita menemukan suatu bentuk singkapan. Nah, ini yang kita lakukan penyelidikan. Ya, singkapan apa, mineral apa, atau fosil apa, atau logam apa yang kita lihat di singkapan ini. Kemudian juga ada tanda-tanda di permukaan berupa tanda-tanda mineralisasi. Ya. Di permukaan pada saat kita melakukan prospecting, ya, itu ada bentuk fisik, ya, ada proses tanda-tanda daerah mineralisasi. Nah, ini adalah pekerjaan atau pekerjaan fisik yang kita lakukan di lapangan. Itu, ya. Nah, kita masuk kriteria geologi dalam rangka kita mencari biji. Nah, apa saja kriteria geologi itu? Yaitu adalah ada kriteria stratigrafi. Stratigrafi itu susunan, strata, urutan, susunan daripada batuan pembentuk kerak bumi, strata. Jadi strata itu ada, ya, seperti Anda lihat ini ada stratigrafinya. Jadi gambaran stratigrafi susunan daripada bentuk penyusun batuan di daerah prospek. Ya, itu yang kita harus sebagai petunjuk kriteria geologi, yaitu adalah stratigrafi.
Kemudian dari strata geografi kita akan bisa melihat kriteria geologi. Ya, batuan-batuan apa saja yang menyusun. Ya, batuan apa saja yang menyusun dari stratigrafi ini. Gitu. Batuan apa penyusunnya. Kemudian bisa juga kita ada kriteria geologi berupa struktur. Ya, struktur. Salah satunya diantaranya ada apakah ini pelipatan. Ya, struktur perlipatan, ada struktur patahan, ada struktur, ya kan ada anticline dan ada syncline, ya. Dan perlipatan menyebabkan adanya patahan, menyebabkan adanya perlipatan. Perlipatan itu menyebabkan terjadi bentuk anticline dan syncline. Ya. Kemudian ada nanti sesar, patahan, itulah struktur geologi. Kemudian kriteria lainnya yaitu ada kriteria magmatogenetik. Ya, pada saat gunung berapi, gunung meletus, magma keluar permukaan. Nah, nantinya magma ini ya, bisa dijadikan sebagai kriteria sebagai petunjuk ke arah biji atau mineral. Di kriteria magmatogenetik. Kemudian ada kriteria metamorfogenetik. Ya. Kriteria metamorfogenetik. Jadi kriteria malihan. Jadi ada batuan nanti yang apakah ada di sana ada proses perubahan batuan. Jadi karena ada proses metamorfisme yang disebabkan oleh adanya temperatur atau tekanan gitu ya, sehingga batuan yang dulunya terbentuk karena ada proses tekanan dan atau temperatur, kita akan menyebabkan terjadinya batuan itu melalui proses malih yang biasa disebut sebagai metamorf. Nah, ada nggak? Nah, itu bisa dipakai sebagai kriteria metamorfogenetik. Kemudian kriteria geomorfologi, bentuk daripada permukaan, geomorf. Ya, geomorf. Jadi ada bukit, gitu ya, ada lembah, ada sungai, ada danau, itu adalah bentuk daripada geomorfologi, permukaan. Kemudian kriteria paleogeografis. Ya. Jadi sejarah geografis, sejarah bumi. Ya. Sejarah bumi itu gimana dulunya? Ya. Contohnya Bali, ya, dengan Jawa. Itu dulunya kan nyatu. Dulunya nyatu. Tapi karena ada gejala tektonik, ya, sehingga menyebabkan terjadinya pemisahan antara Pulau Bali dengan Jawa atau pulau lainnya, ya, sehingga ini bisa sebagai kriteria paleogeografis, sejarah geografis dulu Bali dengan Jawa menyatu, itu misalnya, ya. Kemudian ada kriteria paleoklimatik, ya, di iklim, karena iklim ini nanti bisa berpengaruh terutama pada saat proses terjadinya pelapukan itu bisa disebabkan karena iklim yang tropis, subtropis, ya, dan sebagainya, sehingga ini kriteria paleoklimatik atau sejarah iklim itu bisa dijadikan sebagai kriteria geologi dalam proses pencarian endapan biji. Kemudian ada kriteria historis. Nah, maksudnya di sini kriteria historis itu dulu pernah ada di tambang sana, gitu ya.
banyak tambang yang ditinggalkan dulu. Itu bekas tambang. Nah, contohnya seperti umpamanya ada batu bara, tambang batu bara. Karena harganya murah, ya teknologi mungkin belum, gitu ya. Tapi pernah sempat ditambang, akhirnya kemudian berhenti karena bangkrut, karena harga, atau karena kualitas, gitu ya, daripada batu bara, sehingga itu menjadi sejarah bekas ditambang. Tapi karena kemudian dengan kemajuan teknologi, harga dan kebutuhan, sehingga ya batu bara yang tadinya murah menjadi mahal, sehingga ini bisa dijadikan sebagai kriteria sejarah. Dulu pernah ditambang, itu namanya kriteria sejarah. Oke, kriteria stratigrafi. Kita lihat ini susunan, jadi strata, mulai dari atas sampai ke bawah, strata. Nah, akumulasi dari banyak mineral ekonomi berhubungan dengan kondisi paleogeografi, sejarah geografi tertentu. Gitu loh. Ya, itu berhubungan sekali dengan sejarah geografi. Kemudian hal ini dipertahankan di seluruh dunia dan oleh karena itu merupakan kerja penting. Jadi sejarah geologi atau sejarah geografi itu masih relevan di dalam proses kita pencarian daripada mineral atau biji atau komoditas tambang. Misalnya kita mencari batu bara, ya, mencari biji besi, mencari mangan, mencari fosforit, mencari boksit, dan lain-lain. Nah, yang pada umumnya ini terbatas pada subdivisi yang gnostik tertentu. Nah, ini. Oke. Kemudian kriteria litologi. Kriteria lagi, misalnya kita mencari endapan kromit, platinum, tinta, dan korundum. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan batuan beku. Batuan beku. Jadi litos, batuan. Nah, ini sangat berhubungan dengan batuan beku. Yaitu batuan ultra basal, seperti dunit, peridotit, dan lain-lain. Itu ya. Ini litologi ini tentang apakah batu di batuan beku atau batuan sedimen atau batuan non. Nah, tapi kalau kita mencari kromit, platinum, intan, korundum, misalnya itu ya. Nah, kita ini carilah pada batuan ultra basal, yaitu batuan beku ultra basal, seperti dunit, peridotit. Gitu. Ini kemungkinan ada kromit, kemungkinan ada platinum, kemungkinan ada intan. Kemudian kita mencari komoditas asbes, magnesit yang terkait dengan batuan ultra basal yang sudah mengalami proses metamorfosis oleh reaksi larutan hidrotermal. Ya, jadi batuan beku ultra basal terbentuk sebelumnya. Kemudian karena ada proses daripada sisa cairan magma atau yang panas hidrotermal, larutan hidrotermal, nah, batuan ultra basal ini mengalami proses metamorfisme, ya, sehingga dia akan berbentuk endapan asbes, magnesit, ya, itu misalnya seperti itu.
Ya, kita mencari asbes, magnesit, ini bisa berkaitan dengan batuan beku perbasa yang sudah mengalami proses metabolisme yang diakibatkan oleh adanya reaksi daripada sisa cairan magma yang panas yang disebut dengan larutan hidrotermal. Dan seperti aspartenitis. Jadi serpentinitis mengalami proses serpentinitis. Kemudian kita mencari endapan tembaga, nikel, kobalt, perak, kalset, apatit. Ini terbentuk dalam batuan dasar seperti batuan beku gabru, norit, diorit, dan lain-lain. Kemudian kita mencari komoditas limbah, muskopit, litium, tungsten, emas, beril, batu permata, dan lain-lain. Ini berhubungan dengan batuan antara asam, batuan antara dan asam intermediate, tapi dia asam. Batuan antara itu maksudnya batuan intermediate dan asam seperti batu granit, granodiorit. Batu granit, granodiorit. Nah, ini adalah kriteria litologi. Kita mau mencari batu. Ya, nanti dilengkapin lagi. Ya, ini saya sedikit aja sampai. Kemudian ada kriteria struktur tektonik. Jadi tektonik. Jadi tumbukan. Ya. Karena ada proses endogenis atau endogen. Jadi endogen itu magma yang keluar ke permukaan. Menyebabkan ada gaya endogen. Ini biasanya akan menyebabkan terjadinya suatu darah terlipat. Nah, pada saat proses endogen inilah biasanya terbentuk endapan urat biji. Endapan urat biji. Kemudian mineralisasi zirkon. Ya, kita mencari mineralisasi zirkon dari jenis tertentu seperti kita menemukan di urat irit, urat BB, BM, dan lain-lain. Kemudian urat biji tadi karena ada gaya endogen, biasanya terbatas pada antikritorium, jadi antiklin, ya, bentuk yang tadi yang ke atas, closentlin kan turun, ya. Antiklin dan zona rekahan dan kusut yang kompleks. Jadi rekahan dan kusut ini biasanya kompleks. Nah, batu bara bituminum biasanya terbatas pada daerah terlipat. Nah, kalau kita mencari batu bara bituminum yang mempunyai kualitas bitumin biasanya terbatas pada daerah yang sudah mengalami proses kelipatan. Jadi kualitas batu bara yang mempunyai kualitas batu bara bitumin. Kemudian batu bara coklat. Nah, ini kalau bata coklat yang ini adalah batu bara yang masih kualitasnya, klasifikasinya rendah, hijau, brown coal, itu hanya muncul di daerah yang datar, tetong. Karena daerah yang masih datar, belum mengalami proses perlipatan. Kemudian deposit minyak dan gas, ini kita cari pada daerah yang terkait dengan
pembentukan antiklim. Kemudian urat tembaga terletak dalam dua sistem sambungan geser. Nah, ini ya. Oke, inilah kriteria tektonik. Kemudian ada kriteria metamorfogenik. Metamorf. Nah, batuan atau komoditas metamorf atau batuan metamorf akibat daripada mobilisasi dan konsentrasi unsur-unsur selama proses metamorfosis regional. Nanti di batuan sekunder nanti akan bahas tentang batuan metamorf. Ada batuan metamorf regional, ada batuan metamorf karena tektonik, gitu ya. Nah, kalau regional ini batuan yang mengalami proses pembebanan oleh batuan yang di atasnya. Jadi ada batuan, kemudian di atasnya ada pembebanan, tambah, sehingga batuan yang di bawah tadi akan ke bawah melalui proses pembebanan menyebabkan terjadinya perubahan temperatur dan tekanan, sehingga dia akan mengalami proses malih. Itu disebut sebagai regional. Ya. Beda dengan metamorf karena magma, ya, endogen. Kemudian misalnya kita mencari zeolit, ya, spesies zeolit yang di sini biasanya mengandung tembaga, seperti di Amerika di Danau Superior. Nah, kemudian juga kita batuan dari spesies sekis hijau. Nah, kita sekarang mencari ada batuan metamorf, itu adalah berupa sekis. Nah, mungkin mengandung 8 grafit dan asbes, itu ya. Kemudian batuan amfibold dapat mengandung kristal, butil, dan garnet. Nah, kriteria magmatogenetik, magma, kriteria geologi selanjutnya, itu adalah kriteria ada fosfoskalnikum yang disebut sebagai magma. Nah, hubungan erat antara batuan beku dan endapan biji. Nah, pada proses magma keluar dari perjalanan, ya, itu bisa membentuk batuan beku dan biasanya banyak mengandung endapan biji. Nah, kemudian batasan deposit daripada endapan biji ini itu berhubungan dengan kedalaman yang sama dari batuan endogenisnya, igneous atau batuan bekunya, ya, formasi dari batuan beku. Batasan deposit endapan biji, nah masalah kedalamannya itu sama dengan formasi batuan bekunya. Nah, asosiasi kadar metamorf di batuan yang mengalami metamorf serupa dari endapan biji dengan dike sand. Jadi batuan beku dike, Anda sudah tahu apa dike, ada batolit, lakolit, gitu kan kemarin. Ya. Batolit, lakolit, dike. Kemudian hubungan regular dengan kimia unsur-unsur susunan teratur dari endapan biji. Ini biasanya magma ini ada hubungannya dengan unsur-unsur susun teratur daripada endapan biji.
Nah, untuk mahma asam dari komposisi granodiorit cocok untuk kedudukan endapan sekarang. Jadi untuk kalau kita mencari endapan sekarang, carilah pada komposisi granodiorit, ya magma yang mengandung granodiorit. Nah, endapan biji juga terkait dengan diferensiasi magma. Jadi magma pada saat keluar ke permukaan, ya itu akan mengalami proses diferensiasi, ya, pengkristalan magma, pemisahan, ya, kristal, baru pemisahan, diferensiasi. Nah, kemarin di kinesa mineral dan batu bara yang membahas tentang batuan beku, nah, itu ada beberapa tahap daripada diferensiasi magma. Nah, cairan pembawa suhu tinggi yang disebut sebagai hidrotermal, ya, itu adalah merupakan produk akhir daripada magma yang terdiferensiasi. Jadi magma yang tingginya, suhunya tinggi, kemudian masih juga akan cair membawa terakhir itu kan menyebabkan cairan yang masih tinggi. Ya, itu juga merupakan pembawa, masih bisa dikatakan pembawa proses pembentukan daripada mineral yang disebut dengan endapan hidrotermal. Nah, kemudian kriteria geologi selanjutnya yaitu adalah kriteria geomorfik. Jadi berupa perbukitan, lembah, nah itu akan efektif terbentuknya suatu endapan sedimen yang biasa disebut endapan pressure, ya, sedimen. Jadi ada sungai, ada gunung, ada lembah. Nah itu nanti biasanya adalah nanti proses pelapukan dan sedimentasi akan membentuk suatu endapan sedimen pressure. Contohnya seperti mineral-mineral berat, emas, bahkan mineral radioaktif. Kemudian ada lubang runtuhan. Lubang runtuhan ini biasanya pada daerah-daerah kapur, daerah-daerah perbukitan gunung kapur. Ya, itu biasanya ada lubang runtuhan. Jadi biasanya memerlukan adanya gypsum atau endapan kapur. Kemudian peta kontur dan foto udara. Nah, ini kalau kita melakukan pemetaan geomorfo. Nah, peta kontur dan foto udara berguna dalam studi relief terkini dan endapan pressure terkait. Ya, jadi pemetaan topografi baik itu dengan foto udara ini sebagai studi relief yang dapat mengidentifikasikan di mana kemungkinan terjadi endapan pressure. Nah, contohnya endapan pressure itu ada emas, platinum, kasitrik, berlian, dan mineral tahan lainnya. Ya. Kemudian ada kriteria geologi selanjutnya adalah paleogeografi, sejarah geografi. Nah, sejarah geografi, endapan mineral berasal dari permukaan yang berasal dari eksogenetik berhubungan dengan bentuk-bentuk relief gunung. Jadi bentuk geografis, nah, peneplain Anda sudah bersisa denudasi, bisa pelapukan. Nah, kemarin di Perang British, sisa denudasi atau sisa pelapukan, yang disebut sebagai peneplain. Banyak danau dan sungai
Ini adalah, tapi di banyak danau dan sungai biasanya kita nanti bisa menemukan emas yang berplatform yang datar. Kemudian di garis pantai, ya, dari paleogeografi, dari sejarah geografi, itu di garis pantai biasanya kita nanti bisa menemukan uranium, batu pasir, ya, kemudian bantalan kapal. Kemudian ada pantai dan kawanannya, ya, bisa juga kita menemukan emas, kemudian bisa kita menemukan karang belerang, kemudian bisa menemukan sedimen dan biji uranium. Kemudian pada daerah yang laut dangkal, ya kita menemukan deposit, fosfat, dan besi, dan lain-lain. Ya. Jadi besi dan Mn. Nah, faktor paleogeografis ini yang signifikan dalam prospek sumber daya alam, jadi sumber daya mineral, itu termasuk adalah relief, jadi bentuk, sumber, dan area akumulasi, di mana kira-kira bentuk reliefnya bagaimana, kemudian daerah akumulasinya di mana. Kemudian berhubungan dengan iklim, ya, iklim, karena ini ada hubungannya dengan proses pelapukan. Kemudian pola drainase-nya bagaimana, itu gas gunungnya, jadi ada apakah di aliran sungai. Gitu. Kemudian ada bentuk garis pantai, kemudian arah arus di daerah akumulasi. Jadi pada daerah-daerah yang kira-kira terakumulasi, terkumpul daripada batuan untuk sedimen, kita bisa menentukan arah arus di daerah akumulasinya. Kemudian ada zona iklim tropis dan subtropis. Ini biasanya sangat ideal untuk proses pelapukan dan pembentukan batuan sedimen. Di proses pelapukan, kemudian fermentasi atau teroksidasi atau terendapkan sebagai residu, nah itu akan terbentuk dapat sedimen. Contohnya bisa seperti besi, monasit, gitu ya. Terus kemudian kriteria geologi selanjutnya yaitu adalah kriteria paleoklimatik, iklim, kriteria iklim. Nah, iklim ini sangat berpengaruh terhadap proses pelapukan ya dari batuan yang ada sebelumnya. Kemudian pelapukan batuan sudah dikenal sejak zaman geologi. Sejak zaman dulu proses pelapukan sudah dikenal. Ya karena iklim yang pada saat musim panas, musim dingin itu terjadi suatu fluktuasi suhu yang menyebabkan batuan itu akan mengembang, menempis, nah menyebabkan terjadinya pecah dan lapuk. Contohnya seperti endapan kolin dalam formasi atau karboni, dalam formasi karboni dari breksi dan endapan boksit pada batuan sedimen paleoklimatiknya. Kemudian kriteria sejarah. Nah, sejarah ini saya sudah sebutkan tadi. Nah, sebagai laporan-laporan tentang sejarah penambangan dulu kuno. Ya, kuno, mungkin ditutup. Nah, kan ada lapor-laporannya. Pekerjaan apa yang dilakukan, kemudian dia arkeologi, peninggalan
balutan biji, peleburan, dan nama-nama lokal. Ini adalah bisa dipakai sebagai kriteria geologi dalam rangka kita mencari daripada endapan biji. Kemudian aktivitas penambangan dulu itu bagaimana? Terutama kalau kita melakukan eksplorasi emas, tembaga, dan perak, itu dan lain-lain. Nah, kesimpulannya dari pembahasan ini, kriteologi harus dibedakan dengan indikasi mineralisasi. Ya, harus dibedakan. Kriteologi harus kita bedakan dari indikasi mineralisasi yang secara langsung menunjukkan adanya biji. Kriteria adalah metode, tidak langsung. Jadi metode dalam rangka kita menemukan mineral secara tidak langsung. Ya. Kemudian kriteriologi untuk pencarian biji. Nah, jadi kriteria klimatologi, sejarah, kemudian ada paleomagmatik dan sebagainya, ya. Itu sebagai pencarian biji. Nah, yang meliputi ada kriteria stratigrafi, litologi, struktural, kemudian magmatogenetik, metamorfogenetik, geomorfologi, paleogeografis, paleoklimatik, dan sejarah daripada tabang-tabang gunung. Ya. Nah, dengan demikian kita sudah simpulkan. Nah, saya ambil referensinya dari sini. Ada Milo, Stopa, Siret, ya. The method of prospecting and exploration of mineral deposit was Geotechnica Moscow. Ini referensinya. Oke. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Sampai ketemu pada minggu berikutnya. Terima kasih.